Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengapuran penambangan kapur dolomit. Pemberian kapur dolomit dengan jumlah yang sedikit banyak. Menurut mereka ini adalah penambangan kapur dolomit tidak memberikan manfaat apapun. Namun pada kesempatan proses aplikasi kapur dolomit ini, mari sama-sama kita membuka mata kita, membuka pandangan kita tentang betapa pentingnya kebutuhan kapur dolomit untuk lahan tanaman budidaya kita. Untuk mendapatkan semua jawaban tersebut, ikuti video ini sampai selesai. Baik sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, sebelum kita panjang lebar tentang penggunaan dolomit ini, ada satu hal yang cukup menarik yang kami temukan, bahwa dengan penggunaan kapur dolomit secara terus-menerus, tahunan, berkelanjutan, itu dikatakan sebagai penambangan kapur saja tidak memberikan manfaat. Nah, pernyataan-pernyataan ini kami temukan di sosial media dan kami pun tertarik untuk menemukan jawaban apakah apa yang disampaikan itu benar-benar nyata adanya atau hanya sebuah fiksi untuk menakut-nakutkan. Maka sedulur, untuk menemukan jawaban atas pernyataan tersebut, tentunya hal yang paling wajib kita pahami adalah manfaat dan fungsi dari kapur dolomit tersebut. Apa kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh setiap unsur yang terkandung di dalam kapur dolomit? Itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Serta apa saja efek jangka panjang dari kapur dolomit itu. Sebelum kita bahas manfaat dari kapur dolomit, maka kami informasikan terlebih dahulu bahwa proses aplikasi atau penaburan kapur dolomit yang kami kerjakan hari ini itu menggunakan rumus umum untuk penentuan jumlah kebutuhannya. Nah, adapun untuk jumlah kapur dolomit yang kami pergunakan hari ini berdasarkan rumus yang kami miliki itu menggunakan lebih kurang 1,5 ton dolomit untuk luas 1 hektarnya. Dan hari ini kami akan menaburkan kapur dolomit lebih kurang 300 kg untuk kebutuhan lahan-lahan kami. Dan dengan jumlah demikian, menurut mereka juga masih banyak. Namun jika kita memahami manfaat, kelebihan, dan keunggulan daripada penggunaan kapur itu, tentunya pernyataan-pernyataan yang berlebihan itu bisa kita kesampingkan. Nah, sekurang-kurangnya manfaat daripada kapur dolomit itu kan bisa memperbaiki, merestorasi dan merespirasi tanah yang sudah jenuh oleh perlakuan kimia kita. Tanah yang sudah jenuh oleh aktivitas budidaya kita sebelumnya. Di mana kita ketahui bahwa untuk lahan seperti ini tentunya telah melewati proses berkepanjangan dari penyiksaan oleh kita. Penyiksaan dari sisi penggunaan pupuk kimia, di mana daripada sisa-sisa pupuk kimia itu belum terurai secara sempurna di bedengan-bedengan kita. Kemudian begitu juga penyiksaan yang kita berikan dari penggunaan pestisida pada beberapa waktu lalu untuk melakukan penyemprotan perawatan tanaman yang kita budidayakan. Penggunaan pestisida itu tentunya juga meninggalkan residu-residu yang dapat merusak tanah. Sehingga kerusakan-kerusakan tanah yang terjadi akibat aktivitas dari perawatan tanaman budidaya kita sebelumnya itu menurunkan pH tanah kita. Penurunan pH tanah inilah yang kemudian menunjukkan bahwa tanah-tanah kita telah mengalami penurunan kesuburan dan kesehatannya.
Maka kehadiran kapur dolomit ini menurut kami adalah sebagai asupan untuk memperbaiki kesehatan dan kebugarannya. Kapur dolomit yang dikenal sebagai salah satu unsur utama untuk memperbaiki atau menetralkan pH tanah. Namun di sisi lain, ternyata kapur dolomit memiliki manfaat yang luar biasa untuk menghilangkan kejenuhan tanah, untuk memperbaiki sifat fisika, biologi, dan kimia tanah. Sehingga tanah-tanah yang telah melewati proses pengolahannya menggunakan kapur dolomit akan kembali menjadi tanah yang segar, tanah yang subur gembur, dan pastinya nanti tanaman yang akan kita tanami di atasnya bisa tumbuh dengan maksimal, bisa tumbuh tanpa harus mengalami banyak hal pada saat vegetatifnya. Maka oleh karenanya lah menurut kami penggunaan kapur dolomit secara berkelanjutan tahun-menahun itu tidak bisa digambarkan sebagai sebuah bentuk penambangan kapur di lahan kita. Karena kenapa? Karena penggunaan lahan kita, proses perawatannya juga terjadi secara berkelanjutan. Akan berbeda terbalik jika lahan-lahan ini kita diamkan saja tanpa proses aktivitas budidaya tanaman di atasnya. Mungkin jika kita berikan kapur dolomit saja setahun, misalkan katakan 3 kali, hanya kita berikan dolomit saja sementara aktivitas budidaya tanaman tidak terjadi di sini, itu bisa saja dikatakan sebagai bentuk daripada penambangan kapur dolomit. Sementara jika keadaannya seperti ini adalah lahan yang baru saja selesai kita bongkar. Bulan lalu di sini masih ada tanaman yang kita rawat dan sekarang kita bongkar, bulan depan akan kita tanami kembali. Maka penggunaan kapur dolomit itu bukan hanya untuk memperbaiki kesuburan tanah saja, tetapi di sini dia juga memiliki fungsi untuk memutus rantai serangan daripada hama pengganggu tanaman kita. Ya, jelas karena dengan penggunaan kapur dolomit, pengolahan tanah yang seperti ini tentunya itu bisa membasmi dan membunuh sumber penyakit hama pengganggu yang masih tersedia di tanah kita. Dan ini jelas memutus rantai daripada penyebaran dan pergeseran hama pengganggu pada tanaman kita. Nah, maka oleh karenanya sedulur, menurut kami penggunaan dolomit itu memang merupakan sesuatu kewajiban bagi kita untuk mendapatkan kesuburan tanah. Dan untuk jumlah penggunaannya sendiri itu memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang dimana ketentuan itu sudah kita sampaikan pada video kita secara terpisah. Dan baik dulu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada video kami yang selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Kami cabut diri, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.